Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah ma ba'd. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan ataupun menurunkannya syariat ini semata-mata adalah untuk kemaslahatan, ya, untuk kebaikan, dan juga tentu adalah keselamatan kita dalam kehidupan dunia dan juga dalam kehidupan akhirat. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala mengatur bagaimana interaksi kita, bagaimana pergaulan kita dalam kehidupan ini, ya. Di antara hal yang kemudian harus mendasari dalam setiap kita bergaul dengan siapapun adalah khairun nas anfa'um linnas. Manusia yang terbaik adalah manusia yang paling bermanfaat untuk orang lain. Sehingga semangat yang ada dalam diri kita adalah bagaimana kita bergaul dengan siapapun adalah kemanfaatan apa yang bisa kita beri untuk saudara kita, ya. Artinya jangan seperti orang-orang yang kemudian dia bergaul dengan siapapun dia hanya berpikir saya dapat apa, saya diuntungkan atau tidak, ya. Tetapi semangat yang ada adalah bagaimana kita bergaul dengan siapapun adalah kita mendatangkan kemanfaatan bagi siapapun dia. Bagaimana kita kemudian menebarkan benih-benih kebaikan dalam kehidupan, ya. Karena al jazaul ihsan illal ihsan. Bukankah balasan kebaikan itu adalah kebaikan pula, ya. Dan di antara hal yang kemudian harus kita miliki adalah bagaimana kita mengenal siapapun orang-orang yang bergaul dengan kita, ya. Tentu kita sebagai kaum laki-laki, ya, sebagai kaum suami, maka di antara orang yang paling dekat dengan kita adalah istri, ya. Maka begitu juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayatnya, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Bergaullah engkau dengan istri-istri kalian bil ma'ruf, dengan cara yang baik, ya. Artinya bergaullah kita dengan mereka yang kemudian memberikan kemanfaatan kepada mereka, ya. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Di antara yang dimaksud dengan bergaul yang baik kepada mereka adalah dijelaskan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu antudaimaha idza ta'imta. Hendaknya engkau wahai kaum suami, hendaknya kalian memberikan makan jika kalian bisa makan. Artinya apa? Kaum suami adalah orang yang bertanggung jawab terhadap nafkah dalam keluarga, ya. Ya, ini sebagaimana tentu dalam ungkapan kita namanya suami, kepala rumah tangga adalah tulang punggung untuk keluarga itu. Jadi tentu tidak boleh menjadikan seorang perempuan sebagai tulang punggung. Sebagaimana mereka diciptakan dari tulang rusuk, tentu tidak akan bisa pas seandainya mereka menjadi tulang punggung itu. Maka bergaul yang baik antara suami dan istri yang pertama adalah bagaimana suami itu bertanggung jawab terhadap nafkah itu. Kenapa? Karena sifatnya ini adalah wajib. Maka yang wajib dulu sebelum yang sunnah ataupun yang lainnya. Yang kedua adalah antaksauha idak tasaita. Hendaknya seorang suami membelikan pakaian untuk istrinya jika dia mampu membelikannya. Artinya suami juga bertanggung jawab terhadap sandang, ya, kalau bahasa kita sandang, pakaian untuk istri-istrinya itu. Tentu pakaian yang kemudian menjaga kehormatan, harga diri dan keluarga, yaitu pakaian-pakaian yang kemudian sesuai dengan tuntunan daripada syariat kita, ya. Nabi SAW ingatkan betul, bahkan beliau diperlihatkan oleh Allah di saat beliau Isra Mi'raj, ya, bahwasanya beliau mengatakan sinfani min ahli nar lam arhuma min qabl.
ditunjukkan kepadaku dua kelompok yang saya belum pernah sama sekali melihatnya. Ya, ada dua kelompok yang belum pernah dilihat oleh Nabi sebelumnya. Ada kondisinya yang sangat memprihatinkan luar biasa. Salah satunya apa? Ada nisaun kasiyatun ariyatun mumilatun, ya, dan seterusnya dalam hadis itu. Itu wanita-wanita yang berpakaian tapi dia telanjang. Berpakaian tapi pakaian itu tidak sebagaimana mestinya fungsi dari pakaian. Yaitu apa? Dia berpakaian tapi seakan-akan dia telanjang. Pakaian yang transparan, pakaian yang kemudian tidak menutup auratnya. Ya, sehingga dia berpakaian sama aja dia dengan telanjang. Maka Nabi bersabda, ya, saya melihat mereka itu kelompok yang belum pernah saya lihat sebelumnya. Kenapa? Karena kondisinya yang kemudian sangat memprihatinkan pada hari kiamat itu. Ya, sehingga seorang suami kemudian dia berkewajiban memberikan pakaian kepada istri-istrinya, kepada anak-anak perempuannya. Tentu ada pakaian-pakaian yang menjaga kehormatan diri dan keluarga. Tentu agamanya juga. Ya, tentu pakaian yang kemudian disyariatkan oleh Allah SWT, pakaian yang untuk istri, pakaian muslimah yang kemudian sekaligus menjadi identitas mereka sebagai seorang muslimah itu. Ya. Kemudian Nabi SAW bersabda juga adalah walad tuqabbih, ya, jangan sekali-kali suami itu menjelek-jelekan istri. Ya, jangan sekali-kali suami itu menjelek-jelekan istri. Ya, kalau di dalam ayat seterusnya dikatakan boleh jadi asa antakrahunna, ya, syai'an, boleh jadi engkau tidak suka dalam sebagian sikap ataupun apa yang ada pada diri istrimu, tetapi apa? Waja'alallahu fi khairan katsiran. Tapi di sisi lain engkau akan menemukan kebaikan-kebaikan yang banyak. Ya. Jadi kita harus menyadari betul bahwa pasangan kita itu bukan malaikat. Pasangan kita itu pasti ada sisi-sisi kekurangannya, sebagaimana juga kita memiliki banyak kekurangan dalam kehidupan ini. Sehingga di saat kita tidak suka pada satu bagian, maka apa? Lihatlah sisi-sisi lain, banyak kebaikan yang kita bisa dapatkan. Ya. Para ulama mengatakan, jadilah kita manusia itu seperti tawon, ya, seperti lebah. Kenapa? Lebah itu dia tidak mau hinggap kecuali di tempat yang baik, dan tidaklah dia meninggalkan kecuali kebaikan. Ya, berbeda dengan lalat. Bapak Ibu, lalat itu dia tidak mau hinggap kecuali di tempat yang kotor, dan dia meninggalkan hal-hal yang kotor pada sesuatu yang ditinggalkan itu. Artinya manusia, orang-orang beriman itu adalah orang yang senantiasa dia melihat sisi-sisi kebaikannya. Ya, tidak apa? Tidak seperti lalat lihat orang lain yang selalu kelihatannya adalah kejelekannya, negatifnya, keburukannya. Tidak. Ya. Tapi apa? Kita sebagai orang mukmin lihatlah sisi-sisi kebaikan kepada orang. Agar apa? Tadi boleh jadi ada sisi yang kita tidak suka dari pasangan kita, tapi sungguh banyak sisi-sisi lain yang kemudian kita bisa mendapatkan kebaikan itu. Ya, maka Nabi SAW bersabda, jangan sekali-kali engkau menjelek-jelekan istrimu. Kenapa? Ada satu yang kau tidak suka, banyak kebaikan yang engkau miliki. Nah ini berlaku kepada semua, ya, semua wanita, semua perempuan, bukan hanya istri kita saja, semua perempuan begitu. Ya, semua perempuan begitu. Dan apalagi namanya perempuan itu adalah suka seandainya dipuji. Ya, suka seandainya dipuji. Maka suami yang kemudian pandai berterima kasih, ya, pandai memuji, ya, kepada istrinya, dan dia bisa menjadikan suasana hati istri senang, maka senangnya hati seorang istri itu adalah kunci kebaikan dalam rumah tangga. Seorang istri yang hatinya baik, maka selesai semua pekerjaan rumahnya. Ya, seorang istri yang hatinya senang, maka tidak ada capeknya dia mengurus rumah tangga. Ya, tapi sebaliknya, ya, istri yang hatinya nggak suka, saya yakin masakannya saja tidak enak. Buat tehnya saja pasti tidak enak. Kenapa? Kondisi hatinya itu tidak riang, tidak bahagia. Maka seorang suami yang kemudian dia bisa menjadikan suasana hati istrinya itu senang, riang,
maka semuanya akan baik. Dan ternyata apa? Ternyata caranya itu tidak susah. Caranya cukup apa? Sering dipuji, ya, sering dihargai. Itu menjadikan seorang istri itu senang. Walaupun sebenarnya pekerjaan mereka tidak akan pernah selesai itu. Tapi kalau kita mampu dan bisa menjadikan suasana hati istri kita itu senang, maka subhanallah itu hal yang kemudian menjadikan rumah tangga kita itu enak. Sehingga Nabi bersabda, "Wala tuqabi", jangan sekali-kali engkau menjelek-jelekan istri. Kenapa? Siapa yang suka seorang istri itu selalu ingin diperhatikan, selalu ingin dihargai, ya, selalu ingin dihargai. Ya, mungkin masakannya pas tidak enak, ya, tetapi apa? Tidak perlu kita menjelek-jelekan itu. Ya, justru kalau kita menghargainya, kemudian kita memujinya, justru semuanya akan berubah menjadi kebaikan. Ya, sehingga Nabi SAW bersabda, jangan sekali-kali seorang suami itu menjelek-jelekan istrinya. Kemudian walad tadribil wajh. Tidak boleh seorang suami itu dia memukul wajah istrinya. Ya, jadi ini sebenarnya berlaku bukan hanya pada istri, artinya orang Islam itu tidak boleh memukul bagian paling mulia dari tubuh seseorang, yaitu wajah. Ya, walaupun anak kita, Bapak Ibu, walaupun anak kita, ya. Jadi wajah itu bukan tempatnya kita untuk menyakitinya, menamparnya dan seterusnya itu. Kalau seandainya itu memang dibutuhkan kita mendidik, ya, dengan cara fisik, maka jangan sekali-kali wajahnya. Nah, dan disebutkan dalam hadis, al-udhunani minal wajh. Telinga itu adalah bagian dari wajah, ya, dalam fikih, ya. Jadi di saat kita berwudu, kenapa kita di saat kita mengusap wajah kemudian sekalian dengan telinganya? Kenapa? Al-udhunani minal wajh. Karena kedua telinga adalah bagian dari wajah. Sehingga tidak boleh juga kita menjewer telinga anak, itu nggak bisa. Ya, nggak boleh. Kenapa? Telinga adalah bagian dari wajah. Begitu juga kita tidak boleh menjewer telinga istri. Kenapa? Karena bagian telinga adalah bagian dari wajah, yang itu tidak diperbolehkan kita menyakiti di bagian tersebut. Ya, sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah tadi, wala tadribil wajh. Jangan sekali-kali kalian memukul wajah istri kalian itu. Kemudian wala tahjur illa fil bait. Ya, jangan sekali-kali seorang suami dia mendiamkan istrinya kecuali di rumah saja. Ya. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam kehidupan rumah tangga, suami istri boleh dia saling mendiamkan. Boleh dia dalam bahasa kita wala tahjur itu dah memboikot, ya. Maka itu boleh hanya di rumah saja. Artinya kalau suami istri itu sudah keluar dari rumah, maka tidak boleh menampakkan kalau suami istri ini sedang bermasalah. Jika termasuk sebuah kesalahan kalau ada suami istri bermasalah, kok ada orang lain tahu, berarti itu masalah, dan itu nggak boleh. Ya, maka ada rumah tangga ini si fulan, ya, bapak ini dengan ibu ini lagi diem-dieman. Kalau ada tetangganya yang tahu, itu sudah nggak boleh itu. Kenapa? Seorang suami yang sedang ada masalah dengan istrinya, dia boleh hanya di rumah saja. Jangan sampai ada orang tahu. Ya, jangan sampai ada orang tahu. Dan itu pun ada batasannya cuma 3 hari. Ya, maka disebut dalam hadis, tidak halal bagi seorang mukmin dia mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Ya, lebih dari 3 hari. Jadi, di saat suami itu kemudian mendidik istrinya karena satu kesalahan dan seterusnya, maka maksimal itu cuma 3 hari. Setelah itu apa? Wa khairuhum alladhi yabda'u bis-salam. Maka setelah masuk 3 hari, maka salah satu di antara keduanya mulailah dengan salam. Ya, salam artinya mengucapkan salam, berdamai, dan menganggap permasalahan itu selesai kalau sudah masuk 3 hari itu. Kenapa? Kalau itu sampai kemudian diteruskan, itu masalahnya akan semakin rumit dan pasti itu akan berdampak keburukan. Ya, mereka dia suami istri dia diam-diaman. Kalau sudah sampai 3 hari terus berlanjut, itu yang dikhawatirkan. Dikhawatirkan itu akan kebablasan. Setan akan semakin kuat, ya, dalam memecah belah hubungan suami istri, sehinggalah terjadi sesuatu yang tentu tidak diinginkan di situ.
Nah, maka di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'ashiruhunna bil ma'ruf." Wahai kaum suami, bergaulah kalian dengan istri-istri kalian dengan cara yang baik. Yaitu itu yang wajib tadi. Pertama adalah kita sebagai penanggung jawab nafkah, kita bertanggung jawab terhadap pakaian mereka. Kemudian kita tidak boleh menjelek-jelekan mereka, kita tidak boleh memukul wajah mereka, kita tidak boleh mendiamkan kecuali hanya di dalam rumah saja. Dan yang yang tadi wala tahjur illa fil bait, ya, jangan kalian mendiamkan kecuali di dalam rumah saja, dan itu batasannya juga cuma 3 hari. Nah, kemudian dalam hadis lain, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, ya, di antara hal yang harus kita pahami betul sebagai kaum suami, yaitu apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Istausu bin nisa'i khaira." Berwasiatlah kalian kepada istri-istri kalian khaira, dengan kebaikan-kebaikan, dengan cara yang baik. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala atau dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berpesan betul, hendaklah kaum suami kalian berwasiatlah kalian kepada istri-istri kalian dengan cara yang baik. Kenapa? Nabi sebutkan alasannya. Dikatakan fa inal mar'ata khuliqat min dilah. Ya. Karena sesungguhnya istri perempuan itulah tercipta dari tulang rusuk. Ya. Istri itulah tercipta dari tulang rusuk. Wa in a'waja ma fi dilah a'la. Dan namanya tulang rusuk yang paling bengkok itu adalah yang paling atas. Ya, tulang rusuk kita yang paling bengkok adalah yang paling atas. Dan perempuan itu tercipta dari tulang rusuk. Ya, dan kondisinya apa? Namanya tulang rusuk itu pasti bengkok. Dan yang paling bengkok adalah yang paling atas. Artinya sifat tabiat perempuan itu adalah bengkok. Ya, bengkok. Seperti tulang rusuk, keras, bengkok lagi. Sehingga apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa in dhahabta ya tuqimuhu kasartahu." Jika kalian berusaha untuk meluruskannya, maka kalian akan mematahkannya itu. Ya, namanya tulang yang bengkok dan keras. Kalau kemudian kita buru-buru ingin meluruskannya, maka yang terjadi adalah patah. Ya. Ada seorang suami yang kemudian dia dengan terburu-buru dan dia memaksakan, ya, bagaimana istri yang bengkok, ya, bengkok artinya ya bengkok, susah diatur, ya, susah diatur. Kemudian apa? Lebih banyak mengikuti perasaannya tadi. Maka kalau kemudian tadi Nabi ingatkan, kalau kalian memaksakannya, ya, maka apa yang terjadi? Yang terjadi justru akan patah. Ya, justru akan patah. Tapi seandainya kalian membiarkan, maka istri sekalian akan tetap bengkok selamanya itu. Nah, ini sifat dan karakter perempuan yang kadang suami itu harus betul-betul memahami itu. Jadi namanya perempuan itu kita tidak bisa, ya, tidak bisa kemudian apa? Kita buru-buru dia harus jadi seperti apa yang kita harapkan. Tidak, itu perlu sebuah pendekatan, itu sebuah proses bagaimana kemudian mereka bisa kita arahkan dengan baik itu. Dan kalau kita, ya, kadang dengan alasan terlalu sayang, ya, dengan alasan terlalu sayang tadi kemudian kita membiarkan dia, kita juga salah. Kenapa? Dia pasti secara fitrah tabiatnya dia itu justru akan semakin bengkok terus, ya, semakin susah lagi kan gitu. Dan kita sebagai kaum laki-laki, kita itu adalah bertanggung jawab di hadapan Allah atas anak dan istri kita. Ya. Bagaimana kondisi istri, bagaimana kondisi anak, itu diantara pertanggungjawabannya suami kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita bisa membina, mengarahkan mereka, menjaga mereka, bahkan ya kita menjaga mereka betul-betul mereka kelak di akhirat selamat dari api neraka itu. Itu tanggung jawab kepada rumah tangga itu. Nah, maka dia bertanggung jawab besar, ya, maka Nabi ingatkan kaum perempuan itu seperti itu. Sehingga apa? Kita tidak bisa terburu-buru memaksakan, karena kalau kita seperti itu yang terjadi adalah patah. Dan para ulama mengatakan patah artinya apa? Ya paling-paling nanti berpisah. Kenapa? Karena seorang suami tidak mampu mengarahkan secara benar. Ya, tadi kadang memaksa, ya, kemudian ingin instan. Nah, itu sesuatu yang kemudian tidak. Tapi kalau kita biarkan saja mereka dengan dunia mereka, pasti mereka juga akan selalu bengkok seperti itu.
Ya. Sehingga perlu di sini bagaimana tadi kelemah lembutan, ya, kelemah lembutan bagaimana seorang suami kemudian bisa mendidik, ya, mengarahkan mereka menjadi istri yang solehah. Ya. Terlebih tadi namanya laki-laki dan perempuan itu memang sangat jauh berbeda karakternya. Ya. Namanya perempuan dia selalu mengedepankan apa? Mengedepankan perasaannya dia itu. Ya. Namanya perasaan itu hawa nafsu, Bapak Ibu sekalian. Jadi perasaan manusia itu hawa nafsu dia itu apa? Keinginan-keinginan yang kemudian hanya ingin itu bisa diwujudkan dalam hidup. Ya. Apa bedanya hawa nafsu dengan akal, Bapak Ibu sekalian? Ya. Hawa nafsu adalah menyuruh kita berbuat tanpa mempertimbangkan dampak akibatnya. Ya. Itu seperti itu. Ya, saya pernah ada cerita di tempat saya. Seorang suami kena kasus masalah keuangan. Ya, dia seorang pejabat kan itu ya, dia masalah kasus keuangan itu. Ya, maksud dia kemudian curhat-curhat. Intinya apa coba? Intinya adalah karena istrinya itu. Ya, intinya karena istrinya itu. Dan di saat kemudian dia melakukan itu karena istrinya, ya ujung-ujungnya apa? Ujungnya bisa penjara itu. Artinya di saat manusia itu memperturutkan hawa nafsunya, ciri-cirinya dia melakukan sebuah perbuatan tanpa mempertimbangkan dampaknya. Seperti itu hawa nafsu yang bekerja. Ya, dan Nabi Allah SWT sudah berfirman, adakah orang yang lebih sesat, menyimpang dari orang-orang yang memperturutkan hawa nafsu itu? Perasaan-perasaan yang ada dalam dirinya, yang selalu ingin punya apa yang dia inginkan dia dapatkan, dia inginkan dapatkan tanpa mempertimbangkan dampaknya. Ya, kadang dia berucap tanpa mempertimbangkan dampak ucapannya apa. Begitu banyak orang yang kemudian dia tidak mempertimbangkan dampak ucapannya, dia akan mengalami kesusahan yang sangat luar biasa, baik dari ucapan ataupun perbuatannya itu. Beda dengan akal, Bapak Ibu sekalian. Laki-laki dia cenderung kuat logikanya. Kuat logikanya adalah dia itu dalam berucap ataupun berbuat, dia lebih cenderung mempertimbangkan dampak setelahnya itu. Ya. Maka wanita yang terbaik kalau dalam hadis Nabi adalah wanita yang kuat agamanya. Kenapa kuat agamanya? Karena agama adalah mengajari kita untuk selalu berpikir jangka panjang, yaitu berpikir dampak. Ya. Tidak berpikir yang penting saya suka, yang penting saya senang, tidak. Begitu banyak hal yang kita senangi, kita sukai, tapi berujung kepada keburukan, penyesalan yang sangat luar biasa. Tapi Islam selalu mengajak kita berpikir jauh, berpikir akhirat. Ya, kadang mungkin kita rugi dalam hitung-hitungan logika, kita rugi kita. Ya, kita harus berkorban, berjuang, menyenangkan orang, membantu orang. Itu rugi gitu. Tetapi apa? Kita disuruh berpikir panjang. Setiap kebaikan kita pasti berbuah kebaikan pula. Nah, jadi agama itu menjadikan seseorang tidak berpikir instan dalam hidup, tapi dia berpikir panjang dalam kehidupan itu. Nah, perempuan dia itu akan benar-benar baik kalau dia memahami agama. Kenapa? Perempuan akan mempertimbangkan segala sesuatunya, tidak sekedar hanya mengikuti perasaannya tadi. Ya, maka di sana Nabi mengingatkan, nikahilah wanita yang gini kan. Tapi yang terbaik kalau wanita itu adalah memahami agama, sehingga tidak cenderung apa? Tidak cenderung selalu mengedepankan perasaan dan hawa nafsu itu. Ya. Maka yang terbaik bagi seorang suami adalah bagaimana dia mengajari istri tentang kebaikan-kebaikan dalam agama itu. Itu akan betul-betul mengantarkan mereka menjadi wanita solehah itu. Nah, kemudian Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah SWT. Jadi ini tantangannya seorang suami. Dia punya pasangan yang, mohon maaf ya, bengkok tadi, bengkok dan keras. Ya secara umum begitu fitrah manusia itu. Kepinginnya apa? Segala ini yang diperturutkan tadi. Tapi Nabi sudah ingatkan, wasiatlah kalian kepada mereka dengan cara kebaikan-kebaikan. Artinya di pelan-pelan ya, dengan dengan hati-hati, agar jangan sampai justru malah patah. Dan itu tentu semua kita tidak mengharapkan itu.
Nah, mungkin ini Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ini penting? Karena istri adalah orang terdekat dalam hidup kita. Semakin banyak kebaikan yang kita berikan, begitu banyak kebaikan yang kemudian kita dapatkan. Dan salah interaksi kita, maka begitu banyak kesalahan yang akan kita lakukan dalam setiap hari kepada mereka. Semoga ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.